Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita hening sejenak. Kita bernyanyi lagu pembuka. Tuhanku, sungguh ku terpesona melihat ciptaanmu di dunia. Ku saksikan bintang di angkasa, tanda keagunganmu di dunia. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Dia datang dalam kegembiraan, aku senang di antara kesurga. Dengan berlutut serta sembah sujud, ku nyatakan kemuliaan-Nya. Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, untuk memulai ibadat kita, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar layak di hadapannya, marilah kita sama-sama mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pemberkatan-Mu dari hari lewat hingga sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukalah pintu pikiran dan hati kami, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berilah hakku terhadap lawanku."
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku," kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu kepada sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Kitab suci seringkali menggambarkan bahwa para anak yatim, janda, dan orang asing mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Bahkan, pemazmur menyebut Allah sebagai Bapa bagi yatim dan pelindung bagi para janda, sebab mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka tidak pernah berhenti datang untuk memohon kepada Allah. Hal ini mau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang senantiasa berdoa tanpa henti dan terus-menerus membina hubungan dengan Allah dapat bertahan dalam iman. Dalam Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil. Hakim itu digambarkan seorang yang tidak takut akan Tuhan, namun dia membantu janda yang terus mendatangi dan memohon bantuannya. Kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat melakukan hal seperti itu, apalagi Allah Bapa yang di surga. Allah adalah sumber kasih, pasti akan memperhatikan doa umatnya yang tidak henti datang memohon pertolongannya. Kita semua sebagai pengikut Kristus diingatkan oleh Yesus melalui perumpamaannya ini untuk memilih sikap seperti janda itu. Suatu sikap yang menggambarkan keyakinan dan ketekunan yang dilakukan tanpa henti dan total, termasuk dalam situasi sulit atau penganiayaan. Demikianlah Bapak Ibu, anak didik kami, renungan kita pada pagi ini. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Ya Tuhan, kami mohon berilah kami sikap pantang menyerah dalam menghadapi semua peristiwa hidup ini. Semoga kami tidak meninggalkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, demikianlah ibadat kita pada pagi ini. Untuk mengakhiri ibadat kita ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup.